Naik perahu di tengah telaga, Cakep. airnya jernih, pemandangan asri. Cakep. Mari kita mulai acara bersama dengan penuh semangat dan energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sore. Senang sekali bisa berkumpul bersama di kegiatan Taman Bacaan Masyarakat kita hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Yang terhormat Bapak Haji Bakri selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan berwawasan kemasyarakatan, para sahabat literasi dan semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan antusiasmenya dalam kegiatan kita bersama. Perkenalkan, saya Regiana Sriati, mahasiswa dari Prodi PGSD Universitas Terbuka Serang. Menyenang agar suasana yang tidak terasa membosankan, mari kita ice breathing dulu ya. Nah, nanti kalau misalkan aku bilang satu, tepuknya di bawah gini, tepuknya satu kali ya. Sama kalau misalkan tepuk dua, agak di depan muka dua kali ya. Satu, dua. Nah, kalau misalkan aku bilang tiga, berarti tepuknya tiga kali tapi yang di atas. Nah, gitu ya. Makin lama makin cepet ya nanti ya. Ya, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk tiga, tepuk dua, tepuk satu, tepuk tiga, tepuk dua, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, ya. Nah, sebelumnya para warga belajar di sini, kakak-kakak, ibu-ibu, apa ada yang mengetahui apa itu kegiatan Taman Bacaan Masyarakat? Udah tahu. Apa itu ya? Nah, sebenarnya jawabannya hampir benar. Tapi kegiatan Taman Bacaan Masyarakat itu tidak sekedar hanya membaca buku. Biasanya Taman Bacaan Masyarakat ini dibuat juga bisa menjadi tempat pembinaan kemampuan membaca ataupun belajar masyarakat. Selain itu, nantinya kita juga akan mengadakan sesi diskusi mengenai hasil bacaannya. Kalau ibu-ibu kakak-kakak di sini pernah mendengar bahwa berdasarkan data UNESCO, presentasi minat baca di Indonesia itu 0,001%. Emang lupa. Seberapa rendahnya itu literasi membaca itu. Nah, artinya hanya ada satu yang rajin membaca di antara 1.000 orang di Indonesia. Masyarakat literasi yang rendah inilah yang menjadi alasan aku untuk mengadakan kegiatan Taman Bacaan ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pendidikan berwawasan kemasyarakatan. Nah, biasanya para kakak-kakak ibu-ibu di sini apa yang menjadi kesulitan buat membaca? Ngantuk, matanya udah ragu. Bosan, terus Bosan. nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya, iya benar-benar. Kalau baru buka buku udah ngantuk ya. Sebenarnya berarti obat tidur itu yang paling ampuh itu baca buku ya. Nah, aku ada tipsnya nih. Kalau misalkan kalian ngerasa baca buku itu adalah hal yang membosankan dan mudah mengantuk, itu bisa dimulai dari membaca hal topik-topik yang disukai. Misalkan kayak ibu-ibu sukanya apa nih, kakak-kakak sukanya apa nih. Nah, kalau misalkan dirasa baca buku itu tulisannya terlalu penuh atau terlalu banyak, itu bisa dimulai juga kayak membacanya yang ada bergambarnya juga. Sekarang banyak lah ya, nggak cuman yang full tulisan doang. Biasanya novel-novel fiksi atau non-fiksi juga ada yang kalian pakai ilustrasinya. Nah, kemudian itu tidak harus membaca buku dalam sekali duduk langsung habis. Itu kan karena bikin capek juga ya, ngeliatnya udah tebel harus dihabisin dalam sekali duduk. Tapi bisa mulai coba baca buku selama 10 sampai 15 menit per hari. Nah, lalu bisa direnungkan nih hasil bacaan kalian ini kira-kira benar apa enggak ya? Kira-kira relate enggak? Kira-kira benar enggak apa yang sudah kalian alami itu ada di bacaan buku tersebut? Konsisten setiap harinya supaya kita bisa meningkatkan budaya literasinya. Jadi mulai kegiatan membaca buku itu sebagai hal yang disukai, bukan sebagai kewajiban yang harus dilakukan. Dulu baru dilakukan, nah iya. Saya juga suka dulu baru dilakuin.
Nah, kegiatan selanjutnya adalah kegiatan ini, yaitu membaca bukunya. Apa di sini ada yang sudah bisa membudayakan membaca buku setiap hari? Oke, Lumayan lah ya, sedikit juga. Masalah. Artinya membaca ya. Belum baca. Baca. Nah, di sini kita akan membaca bukunya selama 15 menit. Nah, kita bagi-bagi dulu bukunya. Nah, dari buku yang para kakak-kakak dan ibu-ibu baca ini, kita boleh minta tolong untuk tulis hal apa aja nih yang udah kalian dapetin dari buku yang ditulis. Jadi saya kasih kertasnya ini satu buat ditulis ya. Judul buku sama isi bacaannya. Oh iya, bacaannya. Ya, isi bacaannya terus sama bawahnya. Iya, iya. Habis dari sesi menulis tadi, sekarang kita lanjut ke sesi diskusinya. Menurut kakak-kakak sama ibu-ibu di sini, hal penting apa aja nih yang didapetin dari buku bacaan tadi? Yang membuat kalian merasa wah, semua orang harus tahu nih informasi ini, dan siapa tahu hal ini bisa berguna buat kehidupan kita di kemudian hari. Saya mau angkat suaranya. Perkenalkan nama saya Jidan Ramadan. Saya perkenalkan. Langsung aja ya. Ya, langsung aja. Jadi di buku Tadi kan baca apa nih? baca Atomic Habits. Nah, apa Jadi itu Kak? Atomic Habits itu tentang kayak kebiasaan, memupuk kebiasaan yang kecil menjadi yang besar. Jadi di buku ini yang sangat menarik buat di sharing, menjadi lebih baik 1% per setiap hari, lebih baik untuk kedepannya. Ya, jadi dari hal-hal kecil yang dilakukan secara baik setiap hari, secara konsisten ya, gitu ya, bisa jadi berdampak hal-hal besar ke untuk depan. kitanya. Yang dimana bukan percaya akan hasil tapi percaya akan sistem. Jadi perbaiki sistemnya, pasti hasil akan mengikuti. Begitu pula sebaliknya, kalau fokus ke hasil, sistemnya yang berantakan seperti Sistemnya itu seperti prosesnya gitu ya, Kak, ya. Jadi kalau misalkan ada tujuan kan, pada dasarnya ini membentuk kebiasaan baik nih, mau dibentuk kebiasaan baik itu jadikanlah itu terlihat Iya, mudah, iya. menarik, Ya. dan memuaskan. Yang saya baca dari buku Iya, ini. menarik ya, Kak. Iya, benar sekali. Sangat menarik. Ya, ada lagi yang mau disampaikan Ya. mungkin sama kakak-kakak yang lain? Karena Kenalkan, nama saya Fanda Hafidah. Nah, di sini saya membaca buku Ikhlas Paling Serius. Nah, yang saya tangkap di buku ini tuh kita diajarin kapan waktu yang tepat untuk kita mengikhlaskan sesuatu. Terus di buku ini tuh dibilang kalau misalnya kita mengikhlaskan sesuatu itu kita hanya perlu terbiasa tanpa kehadirannya hingga tiba hari ketika kita terbiasa dan bisa hadir untuk memulai kehidupan kita. Biasa dulu untuk hal paling menyentuhkan ya. Nah, baik, terima kasih untuk kakak Fanda dan Jidan atas sudah mau sharing akan hal-hal menarik tersebut ya. Nah, tidak terasa nih kita udah ada di penghujung acara. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu terlaksananya
kegiatan ini. Terima kasih juga untuk seluruh ibu-ibu dan kakak-kakak yang sudah hadir dengan penuh semangat. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membawa manfaat dan motivasi baru untuk kita semua. Ya. Dan diharapkan kegiatan ini bisa menjadi langkah awal kepada semuanya untuk membiasakan budaya membaca ya, kakak-kakak dan ibu-ibu. Nah, Ibu kalau sempat masak ya. kegiatan PR-nya. Ya, nggak usah banyak pak, ya selembar sehari itu sudah cukup ya. Karena bangsa yang hebat adalah bangsa yang cerdas berliterasi. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari rumah saya tutup kegiatan ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.